Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini udah lama sekali udah nggak konten sama kalian ya. Udah ada kurang lebih 1 atau 2 bulan dah lama nggak konten. Jadi sama juga saya juga cari bahan konten untuk review ya. Untuk selain review juga buat saya share ya. Jadi langsung saja kita ke reviewnya. Oh ya, kebetulan hari ini kita akan review SAGL series dari Himawan Wibinosobo. Sebenarnya dulu sih sempat ada di webnya IHT, jadi tapi di report lagi sama di webnya KHB. Saya lihat langsung saya download, baik saya pasang. Untuk depth itu aslinya untuk coupler saya buat detail aja ya. Detail aja lah, kalau ini untuk untungnya saya agak sedikit paham. Untuk coupler saya menggunakan punya KAI, padahal aslinya itu coupler ini tapi jenisnya buat gerbong, padahal aslinya itu buat yang buat lokomotif itu biasa. Untuk bogi kita menggunakan bogi K3 apa ya? K3 schedule mungkin apa ya? Lupa ada saya. Oke, untuk tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung review lagi. Oh ya, mohon maaf pada teman-teman saya kalau udah misal kalian request add-ons atau edit add-ons. Jika saya tidak penuhi ya mohon maaf, karena jika kalian ingin request usahakan untuk mensertakan referensi. Apapun yang kalian request pasti harus ada referensi biar saya paham. Oh, ini misal ABL 9000, gapteknya gini, saya edit. Pasti akan jadi di suatu saat. Paling saya upload 2 minggu sekali lah, tapi nggak begitu sering karena memori saya nggak ya kalau HP peninggalan zaman Majapahit mah wajarin aja lah ya kita ya. Langsung saja kita ke bagian SAGL pada awal perilisannya kalau nggak salah ya. Jaring. Ini di nomor seri SAGL 9002. Jadi seperti ini guys, tampilannya memiliki gaya khas klasik ya. Terutama untuk pintu di setiap ujungnya itu memiliki agak sedikit miring, sama di kaca sini ya guys, kaca ini nih unik. Sama untuk bentuknya ini kayak apa ya, peluru gitu loh, kayak ada sedikit body dari streamline. Kalau streamline kan itu aerodinamika tuh biar bisa laju kenceng. Untuk pintu belum otomatis alias masih ada gagangnya. Ini untuk desain cukup modern, bagus. Untuk sudah tersedia tangga, jadi penumpang tidak susah naik-naik, terutama yang peron pendek. Untuk kaca lebar ya, seperti sama juga ini. Bedanya apa bang, yang sebelah ada garis ini doang, yang lainnya sama paling kaca ini doang sih. Ya mohon maaf kalau misal penjelasan saya masih kurang detail ya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau misal ada kurang gitu ya detail-detail atau sejarahnya. Saya kan hanya mereview ya kan ya. Have fun aja kita. Berikutnya ini untuk di NRU kru ya ini. Kru atau ini NR. Kereta penolong pada zaman Prumka. Terus bagiannya biasa aja sih sebenarnya, tidak ada perubahan. Dan ini mungkin kemungkinan referensi ini dimodifikasi kacanya. Kenapa saya bilang dimodifikasi saja? Ini ambil referensinya dari SAGL kan ini SAL 8001. Kenapa saya bilang mirip? Karena bagian kaca ini mengikuti gaya NR itu sendiri. Hanya saja bagian kaca tengah ini dihilangkan, karena ini untuk sarana penolong. Kita masuk ke tahun 2000-an. Untuk kereta penumpangnya, ini sudah tidak berkelas SAGL ataupun SAL ataupun SAL ya, maupun banyak lagi itulah ya. Ini sudah berganti menjadi penomoran KA K3. Ini berseri K3 38201. Terus ini jadi itu dari awal perdinasannya memang sudah digunakan untuk kadang-kadang buat ya
Ini apa? KLD, kereta luar dinas. Biasa ini kenapa disebutnya KLD? Karena KLD itu kadang-kadang digunakan untuk membawa balai yasa. Karena kan kalau buat sewa lokomotif ke balai yasa juga ribet kan, mending satuin sama rangkaian-rangkaiannya aja gitu. Dan kita ke satu keretanya lagi berseri K3 38201 versi 2. Nah, versi-versinya mungkin direvisi sama Mas Himawan Wibinosobo. Nama panjang ah. Ya, berbedanya apa, Bang? Ya ini ya. Jadi kenapa ada kreator yang membuat add-ons yang versi 1 sama 2? Karena itu sendiri gaptek. Gaptek itu gambar teknik. Untuk diameter, tingginya berapa, referensi bogi, kopler, tangga, segala macam itu butuh gaptek. Apapun lah itu. Ini kita masuk ke area PJK kembali. Ini ada 4 kereta ya, cuman satunya mungkin agak error. Sedikit error karena melayang. Kita langsung ke BGL 9001. Ini ada tulisan ya, MHW. Apa tulisan apa ya nama panjangnya itu? Himawan Wibinosobo, Mas Himawan Wibinosobo. DKA BGL 9001. Ini kemungkinan juga persamaan dengan dinasnya dua kereta ini ya. Jadi apa ya? Dibuat kayak agak body streamline-nya gitu. Saya terkadang-kadang suka gitu loh dengan body streamline. Ya seperti apa ya? Kebetulan juga tadi beberapa hari yang lalu Mas Royan Alfarobi, salah satu kerabat saya itu juga udah ngerilis add-ons. Inilah. Bentar ya, saya spawnin dulu, makan waktu soalnya. Oke guys, ini untuk kereta sudah saya spawn. Untuk yang pertama, oh ya maaf, yang ini dulu ya. Ini sudah semuanya sama lah ya, maksudnya saya tidak membedakan kereta, yang penting jenis keretanya sama gitu untuk membantu Indonesia untuk terus maju di dunia transportasi. Karena ya teruntuk ekosistem transportasi juga. Dan semoga KAI terus adaptif dan kolaboratif. Terus maju tak gentar ya. Terus untuk yang kedua ini sudah pada tahun 2024 pada parade KRL ini dihadirkan kereta rangkaian Joko Kendil yang dalam seri dari ganti juga dari K3 menjadi IW 38201 yang memiliki lampu juga, tapi mungkin dimodification atau dimodifikasi kebiasaan sumpah. Nah untuk bogi K3 juga sama. Untuk bogi kita pakai bogi punya IHT. Ya izin banget ya Mas KHB untuk review add-onsnya. Untuk share saya tidak akan share. Kalau mau ya di webnya KHB di freeware. Sama juga ini berseri ini beda nih. Di seri IW 38202. Kenapa ada jaringnya gini? Kemungkinan ada generator. Mungkin ada beberapa kereta yang memiliki generator yang sama. Seperti yang mana ya? Ya pokoknya di modification lagi dulu ya. Nah untuk lokomotif punya Mas Royan Alfarobi. Ini yang pertama C5005. Ini ya saya bilang cukup detail ya. Terutama untuk poli ya saya nggak tahu ini high poly ataupun low poly. Untuk desain cukup minimalis tapi secara desain saya bilang cukup elegan untuk penarik kereta kelas ekspres. Untuk kedua kita naik kelas lagi ke C5002 lah. Bentar saya. Ini C505. Oh ya deh. Nah ini bedanya pada boilernya aja ya. Kalau yang boiler 05 nih, yang boiler 05 ini beda itu stainless ini tuh beda ya, jadi agak memudar gitu loh. Yang 0 itu lah itu ya paham ya. Yang paling saya favorit
ya saya yang paling favorit pribadi saya itu ya ini. Untuk C50 52 saya paling suka ini. Kenapa bang? Kok abang suka sama kereta ini? Ya karena cuma ada satu jawaban saya. Pada bagian tameng. Tamengnya ini kayak elegan, sama buat penarik streamline pun bagus ini. Cuman kalau saya baca-baca dari data-data kereta zaman dulu sih disebut loko gagal ya, karena nggak seimbang bebannya. Jadi ya mungkin dari sekian etos yang saya review, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.